Ramadhani Nasro. Saya Tiar Nabila Rajab. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 generasi dari framework tata kelola TI yang sangat penting, yaitu COVID 4.1, COVID 5, dan versi terbarunya yaitu COVID 2019. Ya, banyak sekali yang masih bingung bedanya apa, kapan harus pakai yang mana, dan kenapa kok tiap versi terus diperbaharui. COVID dikembangkan oleh ASK, fungsinya adalah sebagai kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI dalam organisasi. COVID ini berkembang dari versi 4.1 di tahun 2007 ke COVID 5 di tahun 2012, lalu ke COVID 2019 di tahun 2019. COVID 4.1 fokus utamanya adalah kontrol TI, sangat teknis dan orientasinya pada operasional TI. COVID 5 memperluas jangkauan, fokusnya lebih strategis dan menyatukan TI dalam tujuan bisnis. Sudah bicara tentang nilai, stakeholder, dan hasil bisnis. Nah, COVID 2019 itu menyempurnakan COVID 5, lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan memperkenalkan konsep design factors and focus area agar implementasinya lebih dinamis. COVID 4.1 punya 4 domain dan 34 proses. Yang pertama adalah plan dan organize, yang kedua adalah acquire dan implement, yang ketiga deliver and support, dan yang terakhir adalah monitor dan evaluate. COVID 5 nggak pakai domain seperti itu, dia pakai prinsip dan enabler. Ada 5 prinsip utama dan 7 enabler seperti proses, informasi, budaya, dan struktur organisasi juga lainnya. COVID 2019 mempertahankan prinsip-prinsip COVID 5, tapi juga menambahkan 2 hal besar. Pertama, desain faktor, yaitu faktor-faktor yang membantu menyesuaikan governance system. Kedua, fokus areas, yaitu area fokus seperti keamanan informasi digital, transformation. COVID 4.1 pakai model maturity dari level 0 sampai 5, mirip dengan CMMI. Misalnya, proses TI kamu dinilai level 3, artinya sudah didefinisikan. COVID 5 dan COVID 2019 pakai proses capability model dari ISO yang lebih rinci dan punya atribut proses di setiap level. COVID 2019 bahkan lebih tersandar lagi karena mendukung pendekatan yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. COVID 4.1 belum terlalu eksplisit bicara tentang stakeholder. Fokusnya masih ke kontrol internal dan efisiensi. COVID 5 mulai memperkenalkan pentingnya stakeholder needs dan nilai bisnis. Tujuan TI harus menghasilkan value creation. Nah, COVID 2019 makin ditekankan lagi. Framework ini sangat memperhatikan manfaat bisnis, manajemen risiko, dan optimalisasi sumber daya. COVID 4.1 dokumentasinya lebih sempit dan kaku, tidak banyak panduan implementasi modular. COVID 5 memperkenalkan panduan pelaksanaan tetapi masih bersifat umum. Di COVID 2019, kamu bisa sesuaikan frameworknya dengan design factors tadi. Ada panduan desain, panduan implementasi, dan performance management yang jelas. COVID 4.1 bisa diintegrasikan dengan framework lain seperti ITIL ISO 27001 tapi tidak eksplisit dijelaskan. COVID 5 dan 2019 lebih terbuka. Bahkan ada bagian khusus yang menjelaskan hubungan dan keselarasan dengan framework lain. Di COVID 2019, kamu bisa menyesuaikan governance system berdasarkan domain atau kebutuhan. Jadi, cocok digabungkan dengan framework lain seperti NIST, TOGAF, dan Agile. Misalnya sebuah rumah sakit ingin meningkatkan keamanan data pasien. Kalau pakai COVID 4.1, dia bisa menggunakan domain deliver and support untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar. COVID 5, rumah sakit itu bisa menghubungkan keamanan TI dengan strategi manajemen dan kebutuhan stakeholder, seperti pasien dan pemerintah. COVID 2019 memungkinkan rumah sakit untuk menyesuaikan framework berdasarkan faktor risiko, reguler lokal, dan area fokus seperti data protection. COVID 4.1 masih bisa digunakan tapi sudah cukup tua, tidak terlalu relevan dengan kebutuhan transformasi digital sekarang.
COVID 5 adalah jembatan menuju modern governance, cocok untuk organisasi yang mulai serius menyatukan bisnis dan COVID 2019 adalah yang paling fleksibel dan terkini, cocok untuk organisasi yang bergerak cepat dan ingin sistem tata kelola yang adaptif. Kalau kamu pemula, mulai saja belajar dari prinsip-prinsip COVID 5 karena jadi dasar COVID 2019. Setelah itu bisa lanjut ke COVID 2019 dan ikuti sertifikasi COVID 2019 Foundation dari ICK. Banyak kok sumber yang gratis dan pelatihan soal online. Jadi itulah perbedaan utama antara COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Semoga kamu gak bingung lagi setelah nonton ini. Kalau kamu pernah pakai salah satu dari framework ini, share dong pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar.